surgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita akan mendengarkan sabda Tuhan, dan mari kita akan siapkan hati kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, bersama kami menyatukan hati datang kepadamu, mengucapkan puji syukur Tuhan, jikalau hari ini kami masih merasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kehidupan yang Tuhan selenggarakan bagi kami dengan rupa-rupa peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi atas kami. Ya Allah, bersama kami berteluh di hadapan-Mu, kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Urapi setiap kami, sehingga firman-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami lakukan dalam diri kami, dan biarlah Tuhan firman-Mu menyala-nyala dalam diri kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikannya, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, urapi dengan wibawa surgawi-Mu, terang kasih Tuhan kiranya menerangi setiap batin kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan anak-anakku yang saya cintai, kesempatan ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan, dan firman Allah kita baca dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-24, dan ayat 25 sampai yang ke-35. Demikian sabda Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka,
Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat. Ayat 25-35. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dan seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian sabda Allah. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan juga melakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan saudara? Saya berharap Bapak, Ibu, saudara semua sehat, semua senang, walaupun tetap di rumah. Dan tema kita pada hari ini, bukankah hati kita berkobar-kobar? Bukankah hati kita berkobar-kobar? Bapak, Ibu, dan saudara, saya mau mencuplik satu bagian lagu yang sangat
familiar untuk kita. Kaya ngene rasane wong nandang kangen, rino wengi atiku rasane peteng, tansah kelingan kepengin nyawang, sedelo wae wis emoh tenan. Cuplikan lagu Pamer Bojo karangan Didi Kempot, pasti Sobat Ambyar nggak asing lagi dengan lagu ini. Cuplikan lagu ini rasanya dapat mewakili keadaan kita sekarang ini, di mana sudah 1 bulan lebih, bahkan hampir 2 bulan kita harus di rumah. Kita akan merasa kangen kepada sahabat-sahabat kita, teman sekolah kita, teman kerja, keluarga yang bekerja di jarak yang jauh, teman gereja, bahkan teman arisan, juga orang-orang yang di sekitar kita yang biasanya mudah kita jumpai. Sudah lama rasanya kita nggak ke gereja, tentunya kita kangen suasana gereja. Kangen suasana mall, kangen suasana restoran kesukaan kita, dan kangen semua hal yang ada dalam kehidupan kita. Atau Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bisa jadi kalau kita pinjam dari saudara kita bahwa suasana sekarang ini yang kita alami bisa disebut suasana yang ambyar. Akibat COVID mungkin ada saudara kita yang dipotong gajinya, nggak ada job, atau bahkan ada yang di PHK. Bahkan banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan terjadi atas kehidupan kita. Dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, apakah pernyataan saudara kita dalam perjalanannya yang di Emmaus, bisakah hati kita masih berkobar-kobar? 2 murid Tuhan Yesus dalam perjalanannya yang ke Emmaus, mereka sedang bercerita tentang apa yang sedang mereka alami. Dari pengakuan dan cerita mereka, betapa kita melihat bahwa mereka sedang galau. Mereka berada dalam sebuah ketakutan. Kehidupannya nggak nyaman. Ia kehilangan sosok seorang nabi yang mereka harapkan bisa menolong mereka keluar dari tekanan hidup mereka. Mereka sungguh-sungguh sudah berharap kepada Sang Mesias Yesus itu sendiri. Mereka kecewa. Karena apa? Karena para pemimpin malah menyerahkan Yesus untuk dihukum mati. Dan tidak hanya berhenti di situ Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mereka mendapatkan kabar bahwa mayat Tuhan Yesus tidak lagi ada di tempatnya menurut kesaksian para perempuan mereka. Walaupun para malaikat mengatakan bahwa Yesus telah hidup, namun teman-teman kami, teman-teman mereka tidak menyaksikannya sendiri, itu kata mereka. Dalam perjalanannya ke Emmaus, Kleopas dan temannya tidak menyadari dari awal bahwa Tuhan Yesus hadir sendiri menemani perjalanan mereka. Mereka hanya mendengarkan, mereka hanya berfokus pada kesedihan mereka. Barulah setelah sampai di tujuan dan bersama mereka makan, apa yang terjadi? Barulah mereka sadar bahwa orang yang bersama dengan mereka dalam perjalanannya ke Emmaus adalah Tuhan Yesus. Dan setelah Yesus tidak lagi bersama dengan mereka, Tuhan Yesus telah pergi meninggalkan mereka. Mereka katakan satu dengan yang lain, bukankah hati mereka berkobar-kobar?
kehadiran Yesus di tengah perjalanan, dan sayangnya mereka terlambat menyadarinya. Karena yang mereka pikirkan, yang mereka rasakan, yang mereka dengarkan hanyalah apa yang mereka sedang alami saat itu. Kekecewaan, ketakutan, kehancuran hati mereka. Saudara, apa yang mereka rasakan telah menghipnotis mereka. Bahkan hatinya pun tidaklah mereka dengarkan. Apakah kita juga sama dengan Kleopas dan temannya? Bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah dampak COVID-19 telah menguasai seluruh hidup kita? Ketika kita mengalami ketakutan yang berlebihan karena ganasnya virus corona yang sudah merenggut ratusan tubuh manusia, sehingga imun tubuh kita menjadi turun. Bahkan ada banyak dari kita mau keluar rumah untuk olahraga saja tidak berani. Berita-berita yang disodorkan kepada kita, yang terpampang di HP kita, hanyalah berita yang menambah ketakutan kita. Walaupun saudara-saudara, ada juga banyak dari kita yang terpaksa bekerja karena tuntutan profesi kita. Mungkin kalau kita mau dengarkan, ada segudang kisah sedih yang kita alami sekarang ini. Rasanya dunia kita benar-benar gelap. Apa yang tidak pernah kita pikirkan oleh kita terjadi sekarang ini, sehingga hidup kita jadi ambyar kalau meminjam bahasa Didi Kempot. Saudara, dalam kondisi yang sekarang ini, apakah kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup kita? Saat kehidupan kita didera kekecewaan, dipenuhi dengan kesedihan, ketakutan yang tumbuh terus dalam kehidupan kita. Seperti dua murid Yesus, bukankah itu yang terjadi kepada kita saat ini? Rasa-rasanya kehancuranlah yang ada di depan kita. Seperti nyanyian tadi, betapa ketika ia merasakan kangen yang luar biasa. Bahkan di situ dikatakan, rino wengi atiku rasane peteng. Itu yang mungkin kita alami saat ini. Gelapnya dunia yang sedang melanda diri kita. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini kita masih bisa berkobar-kobar? Merasakan kehadiran Tuhan di tengah situasi yang sedang kita alami sekarang ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benar, jikalau setiap kita merasakan dampak COVID-19 ini dengan berbeda-beda. Ada yang ketakutan, kesedihan, bahkan rasanya dunia ini hanyalah kematian dan kegelapan. Dunia sudah benar-benar terkapar dan ambyar, saudara. Lalu bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah situasi yang seperti ini? Belajar dari perjalanan Kleopas menuju ke Emmaus bersama dengan satu temannya, ada 3 hal yang ingin kita pelajari supaya di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini kita masih bisa merasakan bahwa Allah hadir di tengah hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita diajak untuk apa? Jangan hanya fokus pada kesedihan, jangan hanya fokus pada kehancuran, jangan hanya fokus pada kekecewaan yang sedang melanda kehidupan kita. Rasakan bahwa Allah juga hadir di tengah-tengah kita. Seperti Yesus yang hadir menemani saudara-saudara dalam perjalanan mereka.
Bagaimana kita mampu dan bisa menyambut Yesus di tengah COVID dengan berbagai sesuatu hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bahkan seolah-olah kita tidak bisa hidup lagi. Lihatlah bahwa Allah tidak diam, saudara. Dia mengirim orang-orang yang peduli kepada kita. Allah juga hadir dalam situasi sekarang ini dalam berbagai cara dan tindakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, selain kita menunggu uluran tangan Tuhan melalui orang-orang yang ada di dekat kita, tetapi kita juga dipakai oleh Allah melihat bahwa ini sebagai sarana kita melakukan sesuatu untuk saudara kita. Dipakai oleh Allah untuk berbagi dengan saudara kita. Lihatlah mereka yang berdagang mulai sepi. Lihatlah para ojol yang juga tidak bisa lagi mendapatkan nafkahnya karena dilarang untuk boncengan. Apakah mereka juga berhak untuk makan? Berhak, saudara. Dan kita diutus oleh Allah untuk apa? Berbagi dengan mereka. Gereja-gereja didorong untuk melakukan banyak hal untuk saudara-saudara dan masyarakat sekitar. Saya bersyukur Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika banyak dari warga gereja yang mengajak lalu melakukan aksi. Tidak hanya menunggu gereja, tetapi mereka dengan sendirinya, dengan kesadaran dirinya, apa yang harus mereka lakukan di tengah-tengah COVID, di mana Allah hadir, supaya kita melakukan sesuatu untuk orang-orang sekitar kita. Itu yang pertama, saudara. Jangan hanya fokus pada kesedihan, jangan hanya fokus pada kekecewaan, jangan hanya fokus kepada dunia kita yang mungkin ambyar saat ini. Yang kedua, perhatikan dan dengarkanlah hati kita. Janganlah bertindak hanya berdasarkan situasi dan keadaan yang sedang kita rasakan, tetapi dengarkanlah hatimu. Kleopas dan temannya, dia katakan dalam penyesalannya, mereka katakan, bukankah sebenarnya hati kita berkobar-kobar? Kita diajak untuk mendengarkan hati kita. Hati kita akan bisa lebih jernih dan peka akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan bertindak hanya berdasarkan pada apa yang sedang kita rasakan, tapi kerjakan apa yang digerakkan Tuhan melalui kehidupan kita. Dengarkanlah hatimu dalam keheningan, dengarkanlah hatimu dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, saudara. Supaya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, kita mendengarkan suara hati kita. Yang ketiga, tetaplah percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Bukankah Tuhan akan menyertai kita dalam situasi apapun itu janjinya? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pernyataan sebuah lagu yang menarik menurut saya, bahwa Tuhan memang tak pernah janji jalan kita akan lurus, jalan kita akan mulus, tapi Ia menjanjikan penyertaan. Tuhan gak pernah janji kalau langit itu akan selalu biru, tetapi bahwa Allah akan menolong kita, itu yang dijanjikannya. Saudara, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kalau kita pegang firman Tuhan bahwa Allah akan menyertai kita, maka percayalah. Seperti Tuhan Yesus yang mengatakan, bukankah engkau juga telah mendengar bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga? Saudara-saudara yang terkasih, dalam menghadapi situasi kehidupan kita, seringkali firman Allah kalah dengan apa yang sedang kita alami. Firman Tuhan gak berlaku ketika kita berhadapan dengan situasi real dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tidak meragukan penyertaan Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diajak percaya, kita diajak berdoa.
Biarlah kita minta bersama-sama kondisi sekarang ini cepat berlalu. Dan Tuhan memulihkan dunia ini. Tuhan memulihkan Indonesia. Dan Tuhan memulihkan pribadi-pribadi kita. Saudara, biarlah hati kita tetap berkobar di tengah situasi sekarang ini. Jangan lelah untuk tetap percaya dan berdoa. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Lakukanlah apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan dalam situasi seperti sekarang ini. Tetap melakukan yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Salam sehat, Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama-sama saya mengundang kita boleh menghadap Allah di dalam doa, dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, bersama-sama ya Tuhan kembali kami menghadap Engkau. Bersyukur Tuhan jikalau pada saat ini Engkau boleh kembalikan semangat kami untuk tetap berkobar-kobar semangat kami. Di dalam kami melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak kami inginkan. Namun Tuhan kami terus belajar untuk bisa menerima. Dan kami bersehati datang kepadamu membawa kondisi keadaan kami saat ini Tuhan. Baik secara pribadi lepas pribadi, baik kami bersama-sama sebangsa dan berbangsa dan bernegara, dan juga kami bersama-sama saudara kami sedunia yang boleh mengalami pergumulan ini. Tuhan, perkenankanlah ya Allah, kiranya Engkau membebat kami, Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Engkau lepaskanlah kami dari belenggu-belenggu kehidupan kami sekarang ini. Biarlah COVID-19 segera berlalu Tuhan. Kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul, berjuang, mereka yang sedang diisolasi, mereka yang ada di rumah sakit maupun yang di rumah, mereka yang terkena dampak COVID Tuhan. Bahkan ada saudara-saudara kami yang Tuhan panggil melalui sakit COVID ini Tuhan. Bapa, kiranya Engkau berkati keluarga yang ditinggalkan, Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan. Ya Allah, dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang kena dampak COVID-19. Mereka yang terkena PHK, mereka yang harus kehilangan pekerjaannya, mereka yang harus mengalami berantakan dalam ekonomi mereka. Bahkan banyak hal Tuhan yang kami rasakan pribadi lepas pribadi. Saat ketakutan kami semakin merajai, saat kesedihan dan kekecewaan kami semakin merajai hidup kami. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami ya Allah, untuk tetap kami semangat berkobar di dalam kehidupan kami. Ya Bapa kami, kiranya Engkau berkati saudara-saudara kami dan kami semua, supaya kami mempunyai kerinduan untuk peduli dengan sesama kami, melakukan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Allah, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami, kiranya Engkau senantiasa memberkati pergumulan dalam kehidupan rumah tangga kami, komunikasi suami dan istri, anak-anak dalam belajar mereka. Tuhan Yesus, kiranya Engkau urapi saudara kami yang merindukan pasangan hidup, merindukan momongan, dan berbagai kerinduan dalam kehidupan kami. Semuanya kami taruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, inilah hidup kami. Kami mau serahkan kehidupan kami dalam pimpinan rengkuhan tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita melanjutkan kehidupan kita bersama, kita merasakan sukacita yang dilimpahkan Allah bagi kita, dan biarlah kita tetap berkobar-kobar di dalam hati kita. Arahkanlah hati, pikiran, dan rohmu kepada Tuhan, dan kini terimalah berkat Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Putra Tunggalnya, dan juga dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya tercurah melimpah atas kehidupan saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.